Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hafsana Marpaung dengan NIM 2205195 dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu Pancasila dalam pandangan filsafat. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukkan sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, Pancasila dikatakan sebagai filsafat negara Republik Indonesia sudah mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik yang dimanfaatkan untuk kepentingan setiap penguasa demi kokohnya sebuah kekuasaan. Hal inilah yang membuat nilai-nilai Pancasila seringkali berubah dan disalahartikan, khususnya bagi masyarakat awam. Pengertian dan pentingnya Pancasila, sistem filsafat. Jadi, filsafat adalah ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Jadi tujuan filsafat itu adalah mencari hakikat dari suatu objek atau gejala secara mendalam. Dapat disimpulkan bahwa filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya. Untuk kemudian bagi manusia pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Selanjutnya ada sistem filsafat, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara memberikan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus objektivus. Jadi pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pada hakikatnya, isi sila-sila Pancasila ini mencerminkan asas peradaban, namun demikian sila-sila tersebut bersama-sama merupakan kesatuan utuh dan bulat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Jadi yang pertama ada causa materialis, yaitu asal mula bahan. Yang kedua ada causa formalis, asal mula bentuk. Dan yang ketiga ada causa efficient, asal mula karya. Yang terakhir ada causa finalis, yaitu asal mula tujuan. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Selanjutnya ada landasan ontologis Pancasila, yaitu 1. Asas hubungan yang merupakan sifat atau kualitas. Kedua, ada asas hubungan yang berupa bentuk, luas, dan berat, yaitu kuantitas. Yang ketiga, ada asas hubungan yang berupa sebab dan akibat atau kausalitas. Jadi, landasan epistemologi Pancasila berasal dari kata Yunani epistisme dan logos. Epistisme ini bisa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan sebagai pikiran atau teori. Dan epistemologi ini merupakan cabang filsafat. Selanjutnya ada hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan asas negara yang merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah merenungi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri kefilsafatan itu yaitu ada sistem filsafat harus koheren,
Yang kedua ada sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Yang ketiga ada sistem filsafat harus bersifat mendasar. Dan yang terakhir ada sistem filsafat bersifat spekulatif. Kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara memberikan masalah dasar filosofis negara atau filosofis Grundslag dan pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dan Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Selanjutnya, Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan asas negara yang merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena merenungi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sekian dari pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.